Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Pasya, NIM 180302018, Laboratorium Produktivitas Perairan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang produktivitas sekunder zooplankton. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Apa itu produktivitas sekunder? Produktivitas sekunder adalah salah satu metode untuk mengkuantifikasi ketersediaan biomasa organisme heterotrof bagi tingkat tropik selanjutnya dalam suatu rantai makanan. Produktivitas sekunder juga bisa dijelaskan sebagai banyaknya jaringan hewan yang diproduksi oleh suatu perairan per unit waktu per luas. Definisi lain tentang produktivitas sekunder adalah kemampuan suatu hewan invertebrata untuk memproduksi jaringan hewan per unit waktu per unit luas. Apa itu zooplankton? Zooplankton atau plankton hewani adalah organisme yang berukuran kecil yang hidupnya terombang-ambing oleh arus yang bersifat heterotrof. Zooplankton merupakan biota yang berperan penting terhadap produktivitas sekunder karena berperan sebagai penghubung produsen primer dengan konsumen yang lebih tinggi. Zooplankton juga merupakan konsumen pertama dalam perairan yang memanfaatkan produsen primer, yaitu fitoplankton. Keberadaan zooplankton pada suatu perairan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu perairan. Karena kelimpahan zooplankton pada suatu perairan dapat menggambarkan jumlah ketersediaan makanan, maupun kapasitas lingkungan atau daya dukung lingkungan yang dapat menunjang kehidupan biota. Oleh karenanya, perubahan yang terjadi pada suatu wilayah perairan dapat diketahui dengan melihat perubahan kelimpahan biota zooplankton. 3 golongan zooplankton yang berperan dalam perikanan. Yang pertama ada Rotifera, yang kedua ada Cladocera, yang ketiga ada Copepoda. Rotifera dapat dijadikan sebagai bioindikator terhadap pencemar bahan organik, sehingga dapat dikatakan populasi organisme ini sangat ditentukan oleh fluktuasi bahan organik yang ada di perairan tempat hidupnya. Contoh organisme yang termasuk dalam golongan ini adalah Branchionus dan Caratella. Cladocera. Ciri-ciri organisme ini adalah adanya stadia dalam siklus hidupnya. Organisme dewasa menghasilkan telur berkembang menjadi stadia muda, selanjutnya memasuki stadia dewasa kembali. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Moina, Ebdan, Daphnia, Podon, Penila, dan Cereopdaphnia. Copepoda. Golongan Copepoda memiliki beberapa stadia dalam siklus hidupnya. Sama seperti Cladocera, stadia dewasa menghasilkan telur, selanjutnya telur berkembang dalam stadia Nauplius. Kemudian stadia Copepodoid, yang selanjutnya berkembang menjadi stadia dewasa kembali. Yang termasuk golongan ini adalah Calaenoid, Cyclopoid, dan Harpactocoid. Rumus kelimpahan zooplankton. Kelimpahan plankton dihitung menggunakan metode Lucky Drop Microtransect Counting dari APHA 1989. Demikianlah video penjelasan saya tentang produktivitas sekunder zooplankton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.